Uh, jadi hari ini nih spesial banget nih, kita bakal kupas tuntas tentang beasiswa yang menarik nih, yaitu beasiswa ke Turki. Kalau kita kemarin-kemarin udah jalan-jalan ke Amerika, ke Korea, sekarang kita jalan-jalan lagi nih ke Turki. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin baru tahu tentang Overseas Academy, jadi Overseas Academy itu adalah sebuah platform pembelajaran bahasa yang berfokus pada ini overseas yang lain. Oh, suaranya menggema ya? Tes, halo. Apakah ada masih ininya? Ada Kedengaran tapi ada apa ya? Noise gitu. oh, atau headsetku ya? Halo, apakah masih Masih. Wow. Iya, tapi lumayan sih. Tapi ya bisa mungkin. Oh. Bajing bilang not clear. Coba aku nggak pakai headset. Halo, tes. Kalau gini lebih clear nggak? Nah, ya lebih keras sih. Ya oke, bagus. Oke, berarti headsetnya mungkin. Oke, sip. Terima kasih buat tadi. Jadi ya ulangin dikit. Jadi Overseas Academy itu adalah platform pembelajaran bahasa yang punya kali ini udah banyak beberapa ini sih kelas. Jadi ada kayak kelas TOEFL, IELTS dan kelas-kelas yang lain bahasa untuk menunjang kebutuhan opsi kalian. Terus paling untuk selanjutnya mau aku kenalin dulu nih buat moderator kita kali ini. Bisa dibuka mungkin ininya, profil moderator, biar bisa lebih enak dikenalkan. Oh ya, BTW teman-teman sambil buka bisa tulis kabar-kabarnya nih di kolom komentar. Pada pada dari mana aja nih? Ada mau tahu banyaknya dari Bandung, dari Jawa, dari Jakarta, atau dari mana nih? Ada yang dari NTB, Palembang, Depok, dari Bandung. Banyak juga yang dari Bandung, dari Bekasi. Oke, jadi untuk moderator kita kali ini itu beliau namanya adalah Rio Al-Fajri. Untuk saat ini menjadi CMO di One Medical. Terus ke bawah mungkin bisa biar dilihat education-nya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang beliau pernah dapatkan. Nah, untuk education-nya adalah lulusan S1-nya di Unpad dengan jurusan Hubungan Internasional. Kemudian untuk S2-nya ada di Belanda di Wageningen University dengan jurusan pembangunan, studi pembangunan. Yuk, biar gak lama-lama mungkin langsung aja ke moderator. Dipersilakan, moderator. Enggak. Oke, siap. Terima kasih kepada Gali selaku MC kita pada hari ini. Sebelumnya teman-teman selamat datang ya. Sudah diperkenalkan sedikit tentang saya. Sebelum saya masuk memperkenalkan Fahruki ya, salah satu teman saya juga nih. Nah, biasanya teman-teman angkatan 8, jadi kita satu beasiswa dulu ya. Di namanya PPSDMS atau sekarang berubah menjadi Rumah Kepemimpinan. Nah, ini adalah CV beliau. Mas Dindin. Oke. Nah, jadi Luki ini merupakan alumni Universitas Hasanuddin di Makassar ya. Kemudian beliau melanjutkan studi nih sekarang ya di Turki dengan beasiswa Turki Bursleri. Nah, Turki Bursleri ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, beliau ini mengambil jurusan Marine Science and Fisheries ya. Tepatnya ini di fakultasnya sih. Kalau jurusannya apa dulu, Ki? Kalau jurusannya Fisheries, ya perikanan. Ya. Terus sekarang kalau di sini dapatnya fakultasnya Natural and Applied Science, lebih ke sains terapan. Natural and Applied Science ya. Nah, sip. Oh, by the way, kita belum nyapa nih. Gimana Mas Uki kabarnya?
Alhamdulillah baik. Nah, Sini lagi apa namanya? Lagi turun salju dan badai. Di luar lagi badai nih. saya ngikutin tuh kemarin story-nya Mas Uki lagi ngasih makan kucing di tengah. Ya emang banyak kucing di Turki. Iya, katanya di Turki banyak kucing ya. Nah, ini mungkin cerita-cerita Betul. menarik. Apalagi yang ada di Turki, nanti Mas Uki ceritain ya. Dan dengar-dengar Mas Uki juga baru beres ujian ya di sana ya. Iya, baru beres UAS. Soalnya kalau di sini tuh aku ngambilnya master by coursework, jadi bukan by research. Jadi mirip-mirip S1 lah. Semester 1 itu kita ada ujian akhir Oh, semester gitu. berarti ada Iya. sekolahnya dulu ya, ada kelasnya dulu Iya, ya. ada sekolahnya 2 semester. Siap, siap, siap. Oke, itu tentang pembicara kita pada hari ini. Ini sedikit banyak lagi sebenarnya yang bisa saya sampaikan di sini, tapi tanpa berpanjang kalam ya. Nah, kita sudah masuk langsung saja ke sesi utama kita, yaitu sharing dari Kang Uki. Saya manggilnya Mas Uki atau Kang Uki atau Uki aja nih? Terserah Bang. Uki boleh atau ya Mas aja, Mas Uki. Boleh. Oke, Mas Uki. Nah, ini udah ada yang nanya juga. Bisa bawa pulangkah kucingnya? Oh iya, by the way, Boleh. teman-teman Mm-mm. kalau ada yang mau bertanya tentang apa aja, terutama materi kita pada hari ini spesial ya. Jadi nggak hanya tentang beasiswanya, tapi ada tentang LOI ya, Ki ya, Iya, Inten. Letter of Intent. Nah, itu nanti akan dijelaskan juga. Kalau kemarin tuh sharingnya tentang motivation letter. Nah, apakah ini sama atau beda? Kita akan bahas. Karena memang sepengalaman Iya. saya sih, karena saya juga dulu scholarship hunter, dan alhamdulillahnya dapat juga beasiswa. Itu penting banget ya, salah satu yang penting. Nah, mungkin Uki akan cerita jauh lebih banyak. Tapi saya mau mohon maaf dulu nih kepada teman-teman, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang udah daftar juga, live YouTube kita ada sedikit masalah, jadi kita tidak bisa live YouTube dulu. Jadi nanti kasih tahu aja teman-temannya untuk gabung ke sini. Dan nanti setelah pematerian kita akan ada tanya jawab secara interaktif, jadi siapkan pertanyaannya, dan nanti itu berkesempatan langsung untuk ngobrol dengan Uki-nya ya, dengan Mas Uki. Iya. Jadi nanti siapkan face-nya yang terbaik, dan nanti juga di akhir kita ada foto. Oke, langsung saja kepada Uki, without further ado, silakan. Oke. Waktu dan tempat. Langsung share pakai PPT aja nih, Ya, Mas Rio. boleh Mas Uki. Oke deh. Share screen. Tunggu dulu. Oke. Gimana? Udah muncul? Udah tampil? Teman-teman? Sudah terlihat di saya. Oke. Udah tuh, udah ada di Ya. komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman di Indonesia. Sebelumnya cukup excited bisa bertemu dengan teman-teman buat yang daftar kegiatan hari ini. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalkan diri lagi. Di sini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya biar dapat beasiswa kuliah di Turki. Kalau biasanya sih kita nyebutnya kuliah di 2 benua, karena memang secara geografi kota Istanbul ini lebih tepatnya itu beririsan dengan 2 benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Jadi itu juga salah satu daya tarik negara ini, selain memang pendidikannya, budayanya, dan juga dari segi geografi itu sangat multikultural kayak gitu. Merhaba, jadi merhaba itu sapaan salam dari Turki seperti halo dan segala macam. Benim Adem Fahruki Waris, nama saya Fahruki Waris, teman-teman bisa panggil aku Uki. Seperti yang disebutkan Mas Rio tadi, aku itu lulusan S1 jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, lebih tepatnya program studi pemanfaatan sumber daya perikanan di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian alhamdulillah aku juga sempat jadi scholarship hunter kayak Bang Rio. Dan tadi sedikit flashback lihat sebenarnya udah tahu kalau Mas Rio ini lulusan Wageningen, tapi
agak lupa dan tadi lihat lagi, dulu aku juga targetnya itu Wageningen University di LPDP, tapi memang rezekinya di Turki, aku lulusnya di Turki Bang. Jadi setahun itu aku daftar LPDP, daftar MEK, daftar YTB, tapi LPDP itu cuma lolos sampai tahap 2, nggak lolos SKB. Jadi mungkin insya Allah S3 semoga bisa di Wageningen juga. Amin, amin. Oke, terus S2-nya ini aku bilang tadi Natural and Applied Science atau ilmu sains terapan di Kocaeli University Turki. Jadi Kocaeli ini salah satu kota yang berada di benua Asia Istanbul. Jadi aku masih dalam satu kota Istanbul dan masih masuk di wilayah Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak Bogornya Turki kayak gitu. Dan alhamdulillah sebagai awardee Turkish Government Scholarship atau teman-teman biasanya sebut dengan beasiswa YTB. Dan pernah jadi pengurus di PP Istanbul, bagian kreatif media. Terus kenapa Turki? Jadi kenapa Turki? Di sini ada beberapa alasan yang bisa jadi bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk kuliah di Turki. Di sini ada satu gambar, jadi gambar wisuda awardee beasiswa YTB. Jadi ada sedikit privilege nih buat teman-teman yang kuliah di Turki dengan beasiswa, akan ada akan ada seremoni seperti ini khusus untuk cuman penerima beasiswa bersama dengan Presiden Erdogan. Dan doain juga teman-teman di awal pertemuan ini, aku minta doa semoga tahun depan bisa selesai dan juga bertemu dengan Pak Erdogan di wisuda akbar beasiswa YTB. Kenapa Turki? Jadi yang pertama dari sistem pendidikan, seperti yang aku cek kemarin, macam revolusi pendidikan di kawasan Eropa, yang dimana ini tuh tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Eropa pada saat itu sejak tahun sekitar 2000-an atau 1900-an itu. Dan ini tuh untuk bertujuan untuk menciptakan wilayah pendidikan Eropa, khususnya pendidikan tinggi Eropa dalam skala dunia. Nah, beruntungnya salah satu negara di luar negara Uni Eropa, seperti yang kita tahu, kan beberapa negara Uni Eropa, tapi Turki ini nggak masuk Uni Eropa, tapi dapat kesempatan untuk mendapatkan semacam sertifikasi ini. Dan keuntungan Turki menganut sistem Bologna Process adalah ketika teman-teman selesai, ijazah teman-teman itu setara dengan teman-teman yang saat ini kuliah di Eropa. Misalnya kuliah di Jerman, kuliah di Prancis dan segala macam, itu nggak perlu khawatir nanti pada saat teman-teman pengen lanjut kerja di Eropa, di benua Eropa, itu ijazah kalian setara dengan mereka kayak gitu. Terus, dan itu sejak tahun 2001 bisa teman-teman cek di websitenya Bologna Process, Turki masuk di situ. Terus juga mudahnya pertukaran pelajar melalui Erasmus. Ini bukan hal yang ini lagi tabuh di kalangan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki, dan rata-rata nih yang dapat Erasmus lagi adalah mahasiswa Indonesia, karena faktanya teman-teman mahasiswa di Turki itu mereka sangat kesusahan untuk berbahasa Inggris. Sedangkan Erasmus tesnya itu kan bahasa Inggris, semacam TOEFL gitu. TOEFL ya, tesnya itu bentuknya TOEFL, dan kita bisa dibilang orang-orang Indo yang kuliah di sini dengan beasiswa itu udah hatam gitu dengan model soal TOEFL kayak gitu. Sedangkan Turki dengan lidahnya mungkin yang udah terbiasa dengan bahasa Turki, bahasa Osmanlı, mereka agak kesulitan gitu untuk mengikuti seleksi Erasmus ini. Makanya bisa dibilang kesempatan teman-teman kuliah di Turki setahun berikutnya itu ada kesempatan lagi untuk menambah wawasan ataupun menggali informasi tentang bidang kalian di negara Eropa, di benua Eropa, di negara Eropa lainnya kayak gitu. Nah, biasanya juga ada yang nanya, banyak nggak sih mahasiswa internasional di Turki? Ini fakta yang aku dapat kemarin, dan memang pada saat pembekalan YTB awal-awal itu kita dikasih tahu sekitar 75% mahasiswa internasional yang sedang berkuliah di Turki. Jadi nggak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan atmosfer kayak semacam lingkungan internasional kayak gitu. Biasanya kan mungkin berpikir dengan sesama orang Turki
sesama orang Turki doang kayak gitu kan, tapi di sini plural, bahkan kalau kita ke kampus-kampus yang ada di Turki itu kebanyakan juga mahasiswa-mahasiswa internasional. Kita gabung dengan mahasiswa Turki. Dan aku nggak tahu ini masih relatable atau enggak, tapi data terakhir itu bisa dibilang Turki salah satu negara yang menerima mahasiswa internasional paling banyak di dunia. Dan untuk publikasi dan jurnal ilmiah itu masuk di 20 besar. Kayak gitu, boleh dicek. Selain itu, di sini tuh juga banyak mahasiswa yang kuliah mandiri. Kenapa? Karena itu dia tuition fee yang terjangkau. Biaya kuliah di Turki itu hampir sama dengan biaya kalau kami sih di Unhas dulu sebutnya jalur non subsidi, tapi nggak tahu sekarang kalau misalnya tanpa apa ya namanya kalau misalnya di luar UKT 1, UKT 2, UKT 3 gitu. Ya sekitaran 4 juta, 5 jutaan gitulah biaya semesternya. Dan itu sama, di Turki juga biaya semesternya rentang 4 sampai 5 juta. Nggak terlalu mahal, biaya hidupnya juga sangat reasonable. Aku yang hampir setahun di sini itu cuman beda sekitar 1,5 gitu, 2 kali lipatnya doang dari Indonesia. Harga pokok, bahan pokok di sini. Terus negerinya yang unik dan juga multikultural, ini mungkin teman-teman orang tua di sini, maksudnya orang lanjut usia, lansia di sini, mereka lebih terlihat mengedepankan budaya timur, tapi untuk anak mudanya mereka budaya barat. Itu yang membuat negara ini unik dan teman-teman bisa rasakan sendiri nanti insya Allah semoga bisa kuliah di sini. Dan iklimnya juga tidak ekstrim, jadi iklimnya di sini juga ada 4, gugur, semi, winter dan juga summer, dan setiap 3 bulan, dan cocok banget sama kita pelajar Indonesia karena kalau winternya tidak terlalu sampai badai yang begitu yang buat kita mungkin hipotermia dan segala macam lah, enggak. Itu masih cocok dengan suhu tubuh kebiasaan orang Indonesia. Terus juga pas summer, aku dulu mikirnya kalau summer mungkin bakal kayak di Arab kayak gitu kan, ala gurun pasir gitu yang sampai panas. Enggak, ternyata bisa dibilang masih lebih panasan di Jakarta mungkin kalau misalnya summernya di Turki kayak gitu. Karena kenapa aku masukin ini, karena kadang banyak juga yang nanya, Kak, orang tua aku nanya gimana kalau kuliah di Turki, iklimnya kayak gimana, cocok nggak buat orang-orang di Indonesia, jadi aku masukin kayak gitu. Langsung saja kita kenalan dengan beasiswanya. Jadi ada 2, udah hampir 1000-an orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Itu 1000-an orang itu terbagi dari beasiswa dan juga mandiri. Karena kenapa banyak mandiri juga, seperti yang aku bilang tadi itu, alasan-alasan yang aku sebutkan. Kemudian ada beberapa beasiswa, ada 3 beasiswa utama. Pertama YTB, itu untuk S1, S2, S3, dan penelitian. Kemudian yang kedua ada beasiswa TDV juga S1 sampai S3, cuman dia khusus untuk ilahiyat. Jadi ilahiyat itu semacam jurusan agama, kayak gitu, agama. Kemudian yang ketiga beasiswa Imam Hatib. Imam Hatib itu buat teman-teman yang pengen SMA dengan beasiswa di Turki, tapi juga jurusan ilahiyat, lebih fokus ke jurusan ilahiyat. Tapi di sini kita lebih bahas banyak YTB karena memang ini langsung resmi dari pemerintah Turki sendiri dalam di naungan Kementerian Luar Negeri Turki kayak gitu. Oh ini salah satu foto teman-teman PPI Turki yang 2 tahun yang lalu wisuda akbar kayak gitu. Nah, beasiswa Turki ini mungkin bisa dibaca, jadi ada full time, ada juga short term program, sedangkan full time-nya itu yaitu beasiswa S1, S2, S3, sedangkan short term programnya biasanya lebih ke orang-orang yang pengen belajar bahasa Turki atau jurusan sastra, pengen meneliti bahasa Turki, itu ada beasiswanya juga. Terus misalnya mereka pengen ini ada di bawah nih contohnya. Success Scholarship Program, ini lebih ke programnya itu jangka pendek, nggak jangka panjang. Jadi misalnya kuliahnya di Indo beberapa semester,
bisa juga di Turki kayak gitu. Sisanya di Turki. Kemudian research scholarship program, ada Turkish language program untuk public official dan akademisi kayak gitu. Dan rentangnya itu 8 sampai 10 bulan. Kemudian apa yang membuat beasiswa ini unik? Karena beasiswa ini tidak hanya beasiswa untuk hibah gitu. Bukan cuma ngasih uang dan segala macam untuk kuliah, tetapi juga beasiswa ini itu udah termasuk dengan penempatan universitas terbaik di semua tingkatan pendidikan tinggi. Oh iya, jadi biasanya kan kalau kita daftar beasiswa itu ada yang namanya Letter of Acceptance. Jadi kita harus daftar dulu ke univnya. Jadi dari univnya itu kita dapat LOE dan LOE-nya itu yang kita setor atau kita kumpul ke pemberi beasiswa. Contohnya LPDP. Misalnya LPDP itu terpisah dengan universitasnya. Jadi universitasnya ngadain seleksi juga, terserah dia mau bagaimana, kadang via Skype atau maksudnya cuman via wawancara, ada yang harus tes dan segala macam. Habis itu kita dapat letter of acceptance. Sedangkan Turki kita apply beasiswanya itu udah termasuk dengan penempatan universitas. Jadi yang akan mengurus letter of acceptance kita itu adalah pihak YTB, bukan kita. Kayak gitu. Jadi semua univ-univ yang ada di Turki sudah bekerja sama dengan pihak penyelenggara beasiswa YTB ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi terkait dengan LOE. Nah, selain itu, yang aku bilang tadi, tidak wajib melampirkan LOE, kita punya pilihan maksimal 12 universitas dan jurusan. Jadi, ini tuh sistemnya mirip SNPTN di Indonesia. Jadi kita daftar, terus ada pilihan pertama sampai dengan pilihan kedua. Pilihan pertama itu prioritas, kemudian sampai ke pilihan ke-12. Selain itu proses pendaftarannya cuma dalam 1 tahun. Nah ini juga buat teman-teman yang mungkin udah punya sedikit problem dengan umur, misalnya tahun ini tahun terakhir nih, kan biasanya kalau S2 kalau nggak salah umur sampai 30 tahun, kalau nggak salah, koreksi kalau salah sekitar segitu. Nah Turki ini bisa jadi salah satu alternatif untuk daftar beasiswa kayak gitu, karena proses seleksinya 1 tahun dibanding beberapa beasiswa lain itu kita harus nunggu setahun kemudian. Jadi kita daftar tahun ini, berangkatnya tahun depan. Tapi Turki kita daftar Januari, kita wawancara Mei, Septembernya langsung berangkat ke Turki kayak gitu. Tidak wajib melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa asing seperti TOEFL dan IELTS. Ini aku sedikit teralat, ini mungkin dulu. Tapi ini tuh hanya berlaku untuk teman-teman yang pengen ngambil pengantar kuliah Turkish. Jadi sekedar informasi di sini tuh ada 3 pengantar kuliah. Yang pertama full Turkish, yang kedua full English, dan yang ketiga 70% Turkish, 30% English kayak gitu. Dan ini tuh bisa dicek juga di aplikasi online-nya. Jadi ketika teman-teman udah ngeklik jurusan, itu bakalan ada informasi apakah jurusan ini butuh TOEFL apa, PBTK atau IBTK, terus juga IELTS berapa dan segala macam. Terus juga apakah butuh SAT, GRE, GMAT dan segala macam kayak gitu. Terus beasiswa Turki juga menawarkan bimbingan sosial budaya dan akademik dalam bentuk konferensi, program-program, seminar, akademi mahasiswa, pertemuan hari budaya. Intinya di sini juga teman-teman bakalan diberikan fasilitas untuk mengasah soft skill teman-teman kayak gitu. Buat teman-teman juga yang S1 biasanya nih, nggak perlu khawatir kan, biasanya kalau S1 di luar negeri itu sangat sulit gitu dapat berorganisasi ya. Beda kalau misalnya kita di Indonesia, peluang untuk berorganisasi itu lebih besar, sedangkan kalau di luar negeri itu susah. Tapi kalau misalnya ngambil beasiswa ini, itu teman-teman bakal dapat banyak pelatihan-pelatihan di tiap bulannya. Bahkan tiap bulannya itu ada masuk email, tinggal teman-teman sendiri pengen ada waktu atau tidak, itu berkunjung ke kantor-kantor pusat YTB di kota masing-masing, kayak gitu. Selanjutnya ini our detail, jadi kita dapat university dan juga penempatan universitas dan programnya. Kemudian untuk S1 kita dapat 800 Turkish lira per bulan.
master 1.100 Turkish lira per bulan, dan PhD 1.600 Turkish lira per bulan. Nah, yang menjadi sedikit pembeda dari beasiswa-beasiswa lain adalah sebenarnya bisa dibilang ini nggak terlalu, oh kan ini lagi ini ya keluar ya, tunggu, kok nggak gede, wait. Oke, sorry. Jadi kalau dihitung ke rupiah, emang mungkin bakalan terlihat kecil ya teman-teman. Apalagi di situasi-situasi sekarang, rupiah meningkat, lira lagi anjlok, maka tidak disarankan untuk mengkonvernya ke rupiah karena bakalan terlihat sedikit. Cuman untuk kehidupan di Turki ini tuh sangat cukup banget. Bahkan kalian bisa saving tiap bulannya. Karena selain ini kita tuh dapat kita dapat semacam kartu transportasi gratis. Kalau aku sendiri di Kocaeli itu mulai dari Senin sampai Jumat itu bebas naik transportasi umum kecuali pesawat terbang. Kemudian yang kedua, Jumat Sabtu Sabtu Minggu kita ada potongan untuk mahasiswa. Apalagi kalau kita juga punya kartu YTB kayak gitu. Dan untuk semua museum-museum bersejarah di Turki itu kita punya akses gratis kayak gitu untuk mahasiswa asing dan juga bukan orange itu bahasa Turki, mahasiswa gitu, student. Kita dapat health insurance, asuransi kesehatan, terus akomodasi untuk 1 tahun pertama semua awardee wajib berasrama. Kemudian di 1 tahun selanjutnya kita boleh memilih pengen keluar dari asrama atau tetap tinggal di asrama. Kalau keluar kita dapat biaya tambahan per bulan gitu, sekitar 550 lira, dan itu bisa dipakai untuk sewa apartemen sederhana yang ada di Turki. Biasanya kita berlima atau berenam, jadi bisa lebih saving untuk uang bulanannya kayak gitu. Terus ini persyaratan wajibnya. Untuk di sini semuanya S1 ya, S1 apa ada S2, S3 kayak gitu, atau campur semuanya pesertanya. Jadi kalau misalnya nih, kalau untuk S1 itu minimal 70%. Maksudnya 70% bagaimana? Misal nih kita di S1 IPK-nya paling tinggi 4,00. Jadi 70% dari 4,00 itu berapa kayak gitu. Terus untuk khusus beberapa program seperti health science, medicine, dentistry, dan farmasi itu 90% dari total nilai kita, dan untuk master itu 75%. Nah, ini untuk bisa dibaca persyaratan yang aku bilang tadi, persyaratan umur tiap program 21, 30, 35, 45, dan menurutku ini hampir sama dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Lanjut, berkas yang perlu dipersiapkan. Itu ada ini sebenarnya umum, bahkan di semua beasiswa juga butuh. Teman-teman bisa baca, bisa juga di screenshot biar nanti ketika lupa bisa dibaca lagi kayak gitu. Aku nggak perlu sebutin. Yang penting di sini kayaknya nggak sama aja, akademik transkrip, diploma. Oh iya, dan satu juga beasiswa ini bisa untuk teman-teman yang masih berada di kelas 3 semester berapa ya kalau kelas 3 tuh, udah lupa. Istinya kelas 3 SMA kelas 12, dan itu bisa daftar sebelum kalian lulus. Jadi masukin transkrip nilai raport dari semester 1 sampai 5. Begitupun dengan S1, kalau misalnya kalian masih proses skripsi dan menunjukkan surat bahwa teman-teman bisa lulus sebelum keberangkatan ataupun sebelum tahap wawancara di bulan Mei, itu juga bisa daftar berkas beasiswa ini kayak gitu. Seleksinya seperti apa? Jadi seleksinya cuma ada 3. Yang pertama, preliminary assessment, itu lebih ke berkas teman-teman. Jadi berkasnya itu udah paperless, jadi teman-teman nggak perlu ngirim-ngirim lagi ke
negara tersebut pakai via pos dan segala macam karena udah ada satu sistem yang namanya TBBS. Jadi TBBS itu nanti semua orang bisa buat akun di situ. Jadi walaupun beasiswa ini belum buka, teman-teman udah bisa kunjungin TBBS, nanti aku kirim linknya, itu udah bisa buat akun di sana. Buat akunnya itu ngisi data informasi pribadi yang data pribadi yang umum dulu, dan nanti bakal ada notifikasi dari aplikasi tersebut kalau misalnya akan ada beasiswa yang buka gitu. Nah, biasanya notifikasi itu berdasarkan dengan informasi pribadi teman-teman yang teman-teman masukkan, misalnya udah masukin jurusan, nama, umur dan segala macam. Nah, nanti ketika ada beasiswa yang baik itu yang umum seperti ETB atau khusus, itu bakalan masuk di kotak beasiswa teman-teman. Maksudnya target beasiswa teman-teman kayak gitu. Itu sih uniknya sistem ini. Dan nanti juga semua berkas diupload ke situ, diupload dan bakalan masuk ke tahap evaluasi. Evaluasinya dari pihak YTB sesuai dengan bidang masing-masing. Lanjut ketika lulus evaluasi, ini biasanya rentang Januari sampai dengan Februari. Kemudian Mei itu mulai wawancara. Wawancaranya memakai bahasa Inggris dan juga Turki. Jadi cuma 2. Kadang ada yang nanya juga, Kak, bisa nggak pakai bahasa Arab? Jadi itu mungkin nggak tahu ya dari mana. Banyak yang bilang orang yang kuliah di Turki itu kita pakai bahasa Arab, jadi enggak. Turki juga punya bahasa sendiri, bahasa Turki. Jadi cuma 2, bahasa Inggris dan bahasa Turki. Terus di tahap interview, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya lebih spesifik, kita kembangin aja ditanya jawab. Nah, setelah lulus interview, di interview ini ada 2 perbedaan. Kalau misalnya S1, itu ada tes langsung di tempat. Jadi pada saat wawancara, ada beberapa soal study case yang diberikan ke teman-teman seperti TPA ya, mungkin tes potensi akademik, tapi lebih simpel, baik itu matematika, fisika, kimia. Ini untuk S1. Tapi kalau S2 full yang ditanyain itu gimana research plan kita, terus isi dari letter of intent. Kemudian diseleksi lagi dan terakhir admission. Kita berangkatnya bulan September dan ditanggung pesawat Turkish Airlines direct dari Jakarta ke Istanbul. Terus juga interviewnya itu ada di 2 kota, cuman di Jakarta dan Aceh itu tidak ditanggung, jadi teman-teman sendiri yang berangkat ke 2 kota tersebut. Salah satu dari kota tersebut, kayak gitu. Lanjut. Nah, cara daftarnya di sini, ini yang aku bilang tadi, teman-teman bisa buat akun di turkibursalir.government.tr, bakal ada link untuk ke TBBS untuk buat akun kayak gitu, atau bisa scan di sini. Nah, ini contoh dari dari isi dari aplikasi YTB, ada personal information, dan ini semua ini teman-teman bisa isi walaupun beasiswanya belum buka. Jadi pada saat yang membedakan adalah ketika beasiswanya sudah buka, teman-teman akan dialihkan ke pengisian letter of intent dan juga pengurutan universitas dan jurusan. Sedangkan untuk yang ada di layar ini semua orang bisa mengisi bisa mengisi di sepanjang waktu gitu. Nggak ada waktu khusus bahwa harus beasiswanya buka dulu atau tidak. Jadi ini semacam udah jadi data akun teman-teman. Kapan beasiswa dibuka, maka data ini bakal berguna untuk pendaftaran beasiswa teman-teman. Bisa dibaca, bisa di screenshot. Ini juga standar sih, mulai dari family information, terus juga work experience, ada education information, dan terakhir my application kayak gitu. Kita lanjut aja, soalnya waktu juga ini yang aku bilang tadi, jadi semua aplikasi ditinjau berdasarkan nilai akademik, batas usia, dokumen yang diperlukan. Kemudian shortlistingnya itu, ini yang harus dijadiin perhatian juga buat teman-teman yang daftar beasiswa YTB, minat akademiknya, terus tujuan karirnya seperti apa, konsistensi pilihan. Jadi YTB itu lebih senang kalau teman-teman linear dari S1 ke S2, atau dari SMA, misalnya IPA, ya nanti pilihnya Saintek, atau IPS pilihnya Soshum. Itu akan diprioritaskan dulu. Adapun yang pengen lintas jurusan, kamu butuh effort lebih dalam meyakinkan
YTB dan juga harus punya bukti kalau memang teman-teman bisa lintas jurusan nantinya. Itu kejelasan letter of intent. Nah, sebenarnya aku nggak ada PPT khusus tentang letter of intent, jadi aku langsung bahas di sini aja. Letter of intent itu bedanya dengan motivation letter adalah bisa aku bilang motivation letter yang dipecah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi kan kalau motivation letter di beasiswa lain itu kita buat semacam satu essay gitu kan Bang, apa namanya, maksimal dua lembar atau 250 sampai 500 kata kalau nggak salah. Tapi di beasiswa YTB ini, beasiswa YTB, letter of intent-nya itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaan pertama, sebutkan apa namanya, subjek dan titel dari penelitian kamu kayak gitu. Terus yang kedua, apa apa future plan kamu, bagaimana kontribusimu. Terus jadi isi poin-poin dari motivation letter yang biasanya kita lihat di internet, misalnya nyari nih cara buat motivation letter kan ada bagian-bagiannya. Itu dipecah dalam bentuk pertanyaan. Jadi semacam YTB itu memudahkan awardee untuk menyusun moodlet-nya kayak gitu. Jadi nggak harus dalam bentuk essay tapi menjawab pertanyaan. Mungkin aku bisa tampilkan sebentar contoh letter of intent aku, maksudnya lebih ke pertanyaannya. Bedanya dengan S1, kalau S1 cuma ada 2 pertanyaan di letter of intent ini. Yang pertama, alasan mereka memilih kuliah di Turki, dan juga bagaimana bagaimana prestasi akademik mereka sebelumnya dan juga aktivitas sosialnya, dan kenapa Turki bisa mengakomodasi ataupun bahasanya lebih ke bagaimana meningkatkan pengalaman sebelumnya, pengalaman akademik maupun pengalaman sosial ketika mendapatkan beasiswa Turki ini kayak gitu. Terus yang kedua lebih ke kolom bebas yang dimana teman-teman bisa mengekspresikan diri teman-teman, bisa menuliskan apa hal-hal yang bisa membuat YTB ini memilih teman-teman kayak gitu. Jadi semacam kolom bebas, silahkan tulis apa kelebihan teman-teman, apa keunikan teman-teman, apa yang kalian akan lakukan ketika mendapatkan beasiswa ini, seperti itu. Kemudian di interview, biasanya 15-30 menit, itu perkenalan diri, pemeriksaan dokumen, motivasi mendaftar YTB, pengetahuan tentang jurusan dan rencana tujuan ke depannya, penutup, serta pertanyaan dari pewawancara. Pun juga di sini faktanya dari beberapa awardee yang aku tanya dan juga pengalaman pribadi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari berkas kita kayak gitu. Jadi pemahaman terkait Turki juga sangat diperlukan. Terus juga isu-isu terkini tentang hubungan bilateral Indonesia-Turki juga setidaknya tahu kayak gimana. Apalagi juga yang berhubungan dengan bidang teman-teman, gimana bidang itu di Indonesia, bidang kalian di Indonesia dan juga di Turki. Terus juga biasanya kalau wawancara ini itu bisa dibilang tergantung first impression teman-teman. Jadi teman-teman kalau di awal, sekalian aku kasih tips dan trik nih. Jadi kalau misalnya di awal sudah mulai bisa dalam tanda kutip ngambil hati pewawancara, itu pertanyaannya nggak bakalan susah-susah, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan bisa dibilang konyol dalam tanda kutip kalau si pewawancara ini udah nyaman ngobrol sama kita. Jadi kecakapan berbahasa, pemilihan mungkin kata atau diksi dalam bahasa Inggris gitu kan, nggak terlalu formal, bisa bercanda, itu udah bisa membantu teman-teman untuk melewati proses interview ini. Bahkan aku kemarin cuma ditanyain, nanti kalau misalnya selesai kuliah di Turki, mau nikah nggak sama orang Turki kayak gitu. Gimana menurutmu tentang orang-orang Turki, cantik nggak kayak gitu. Yang sampai konyol-konyol kayak gitu ada. Jadi maksudnya wawancara itu nggak harus formal juga, tapi itu semua berawal dari first impression teman-teman. Tapi selain itu, sebelum sampai ke situ, teman-teman juga harus menguasai, kalau untuk S1 mungkin nggak ada research plan-nya, jadi lebih ke pertanyaan letter of intent yang harus dikuasai. Tapi kalau untuk S2, research plan-nya itu harus benar-benar dikuasain. Karena bakalan ditanyain, kamu udah riset kampusnya
kampus sebelumnya, maksudnya udah sebelumnya udah pernah riset kampusnya tidak? Apakah fasilitas yang dibutuhkan untuk riset kamu ini ada atau tidak? Terus juga nanti bagaimana kamu bisa menyelesaikan research plan-mu ini tepat waktu dengan mungkin keterbatasan di beberapa kampus yang ada di Turki kayak gitu. Karena memang sistemnya kan kita milih 12 universitas nih. Jadi bisa saja universitas pertama teman-teman itu yang menjadi pilihan pertama tidak lulus. Jadi dialihkan ke misalnya pilihan ke-12, pilihan ke-10, dan tidak dapat dipungkiri tidak semua univ juga di Turki itu mempunyai fasilitas yang memadai terkait dengan penelitian, khususnya untuk S2 ya. Nggak semua, hanya beberapa top univ yang punya laboratorium yang lengkap. Jadi itu juga penting banget teman-teman riset. Walaupun tadi aku bilang letter of acceptance tidak penting, tapi untuk mengetahui seluk-beluk universitas tersebut sangatlah penting, kayak gitu. Kemudian ini udah berapa menit lagi, Bang? Biar bisa ini. Sekitar 5 menit lagi. Oke. Ini bisa di screenshot. Ini jarang sih berubah tiap tahun kayak gini pendaftarannya. Jadi mulai Januari kita berangkat September. Oh iya, ternyata udah juga kayak gitu. Nanti kita lebih banyak kembangin di sesi pertanyaan. Oke, siap. Thank you banget, Uki, udah ngejelasin Ya. semuanya nih detail, mulai dari why Turkish sampai pengalamannya juga dalam mendaftar, dan juga sampai yang terakhir ya, wawancara, letter of intent, semuanya udah dijelasin ya. Nah, tapi tentu saja kita bakalan perlu yang namanya diskusi nih teman-teman. Jadi sekarang nih, teman-teman yang punya pertanyaan silakan bisa raise hand, angkat tangannya menggunakan reactions ya, pakai raise hand. Terus nanti saya akan invite untuk teman-teman bertanya secara langsung. Oke, nah udah ada 3 orang. Nah, langsung saja kita memilih Ranji, kalau bisa diaktifkan juga ya videonya ya. Ya, silakan Ranji, kemudian siap-siap Arnita ya. Wih, banyak banget nih. Ya, silakan Ranji. Oke. Siap. Nah, silakan. Yuk, silakan Ranji. Ya. Oke, bentar. Sudah bisa. Suaranya ini ke mute. Belum di mute nih, Ranji. Harus to unmute. Nah, sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Hah? Oke. Kok mute lagi? Kayaknya ininya deh, headsetnya yang bermasalah biasanya. Otomatis itu ke unmute. Halo. Oh, Halo. Mute. Oke. Sekarang jelas nggak ya? Ya, jelas. Tadi ke mute. Oh iya, oke. Mau nanya ini, kalau saya tuh kan mau coba beasiswa di Turki S2, tapi saya lulusan S1 seni musik, terus pernah cek juga sih, kebetulan cek di YTB-nya ada pilihan seni musik gitu. Nah, kalau untuk si S2 itu di Turki itu gimana ya kalau misalnya musik? Kan tadi ngedengar udah harus riset juga gitu. Sedangkan kalau misalnya di Turki itu gimana sih kalau misalkan kampus musiknya itu kayak gimana? Gitu aja. Oke. Silakan bisa dijawab. Oh ya. Jadi simpelnya teman-teman bisa berkunjung ke Study in Turkey. Aku ketik di chat ya. Ini tuh website buat ngunjungin semua website universitas yang ada di Turki. Jadi udah terintegrasi satu sama lain di Study in Turkey. Situ yang pertama
Yang pertama kamu cek di situ, kemudian tuliskan jurusan kamu, terus kamu mau pengantar apa dan segala macam, nanti otomatis bakal muncul pilihan universitasnya. Yang kedua, kamu bisa buat akun akun palsu maksudnya kayak gini. Jadi kan kalau misalnya daftar YTB itu ada halaman nanti yang bakalan membahas universitas dan jurusan tersebut. Ini siapa agak terganggu yang membahas jurusan dan univ tersebut. Makanya kalau misalnya pakai akun second dulu kayak gitu, kamu nggak perlu khawatir dengan data pribadimu ya. Kamu daftar asal aja dulu, terus nanti masuk ke bagian jurusan, kamu bisa lihat. Karena sayangnya untuk ngelihat detail jurusan dari universitas tersebut, itu kita harus daftar dulu. Kita harus daftar buat akun, dan setelah ada akun baru bisa ke halaman tersebut. Nah, caranya ketika mau cuman dalam tanda kutip ngintip gimana jurusan tersebut, kamu buat akun second dulu, buat email, kemudian isi asal aja informasinya, kemudian nanti masuk ke situ. Tapi sebelum pendaftaran ditutup, kamu hapus aplikasi lagi, biar nanti nggak nyampah gitu di webnya Turki. Itu sih cara aku kemarin. Jadi yang pertama study in Turki, kemudian yang kedua buat akun second di TBBS. Dan yang ketiga, kamu bisa juga coba DM, direct message mungkin PPI Turki di Instagram, minta tolong ada tidak yang punya jurusan seperti itu, kayak gitu. Nanti dikenalin sama awardee-nya, kayak gitu. Insya Allah awardee itu bakalan welcome dengan teman-teman yang pengen tahu jurusan di sana. Oke. Terima kasih. Siap, itu juga untuk teman-teman yang lain ya. Makasih Ranji. Sekarang lanjut ke Amalia Basuki. Siap-siap, setelahnya Arnita ya. Ya, silakan. Unmute. Oke. Amalia? Sudah? Iya. Ya. Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngelanjut ke S2 nih, Kak. Jadi kan kata kakak tadi kan kalau interviewnya itu harus pakai bahasa Inggris. Kalau kita kayak bahasa Inggrisnya tuh kayak mana ya? Kayak ya nanggung-nanggung lah. Itu kayak mana ya? Kira-kira. Oke, kayak nanggung. Oke. Nanggung maksudnya mungkin kalau dia iya kayak paham-paham enggak gitu. Misalnya kayak kalau dia ngomong itu kita paham, tapi cara menyampaikannya itu kayak susah gitu. Itu gimana ya waktu interview kira-kira? Kalau aku sih kemarin caranya itu yang pertama ya, maksudnya sebelum, kalau masih ada waktu nih seperti di waktu-waktu sekarang, kurs dulu yang pertama. Kalau aku sih, kalau aku lebih ke ambil action dulu. Kan gini, biasanya itu ada dua, ada motion, ada action. Motion itu kadang lebih ke gerakan. Misalnya teman-teman pengen belajar bahasa Inggris, misalnya dengan cara nonton film lah dan segala macam berbahasa Inggris. Dan biasanya teman-teman di situ merasa sepertinya sinyalnya jaringan ya. Oke, hilang ya. Aku bantu punya aku yang hilang. sambil nunggu Mas Ukinya balik. Aku udah balik nih. Oh, udah balik. Oke, silakan Mas. Udah balik. Bentar. Nah, maksudnya kadang kita merasa udah ada progres gitu dengan cara-cara seperti itu. Padahal sebenarnya itu bukan progres. Maksudnya dia itu cuma gerakan doang, tapi kita tuh butuh action. Dan menurut aku ketika mau belajar bahasa, actionnya itu jangan nggak perlu nunda-nunda waktu. Kamu kursus speaking, khusus wawancara, dan juga jangan ambil kursus yang secara general. Kalau memang persiapannya untuk wawancara gitu, kamu kursus mungkin sebulan sebelum wawancara persiapin tentang speaking, ngambil bagian speaking. Terus juga cara kedua, kalau emang udah benar-benar kepepet nih dan nggak bisa kursus lagi, caranya itu di konsep.
gitu. Jadi caranya di konsep, karena kita pasti tahulah apa hal-hal yang bakalan ditanyain sama pewawancara itu di konsep gitu. Kamu buat bahasa Inggrisnya dan segala macam, kemudian dikoreksi ulang, perbaiki grammarnya, latih di depan cermin atau bersama teman-teman. Jadi nanti ketika udah berhadapan dengan pewawancara, minimal apa namanya konsep kamu itu bisa kamu pakai gitu. Misal ada yang ditanyain A, tapi yang kamu tahu mungkin tentang B, tapi bisa kamu belokin dikit pakai pengantar apa gitu sehingga kamu bisa jawab konsep yang sudah kamu buat sebelumnya. Jadi cara aku sih kayak gitu, aku konsep pertanyaan jawaban yang akan kira-kira ditanyakan sama si pewawancara, dan adapun ketika ada pertanyaan di luar dari konsep yang kita buat, ya mau nggak mau emang minimal kita udah punya basic English gitu, percakapan sehari-hari, biar bisa lebih mudah dalam berwawancara, melakukan wawancara, kayak gitu sih menurut aku. Kalau cara aku ya. Oke. Semoga menjawab ya. Nanya lagi nggak? Boleh, Ini masalah kayak pengisian kayak gitu. Jadi kan saya kan lagi ngisi nih yang form yang apa namanya yang di web itu kan. Jadi kan dia kan minta apa sih namanya transkrip nilai sama minimal surat keterangan lulus sementara. Nah kebetulan kan saya kan baru hari Kamis tanggal 7 kemarin tuh kan sidang, jadi SKL-nya tuh kalau di universitas kami tuh lama, sekitar 1 bulan lebih baru keluar gitu, transkripnya juga kayak gitu. Nah ini kan penutupnya kan tanggal berapa ya, tanggal 20 Februari. Kemungkinan 25 Februari. 20 kayak gitu. Kalau misalnya belum keluar itu gimana ya Kak? Jadi nggak kita upload atau Tunggu, gimana? aku udah agak lupa juga, tapi yang muncul di situ apa? Transkrip apa diploma? Yang tertulis diploma atau transkrip? Kan gini, kalau kalian pilih itu bakalan ada dua, bisa continue sama graduate. Jadi kalau continue itu teman-teman yang kasusnya seperti Mbak ini, kalau graduate berarti nanti bakalan muncul dua, diploma sama transkrip. Tapi kalau continue dalam artian masih berstatus mahasiswa, cuman ada satu kolom, kalau nggak salah transkrip ya. Transkrip atau surat? Ya berarti transkrip ini ya IP kamu, IP dari semester 1 sampai semester terakhir kayak gitu. Jadi IPK terakhir teman. Jadi kalau misalnya nilainya belum keluar gimana? Nilai apa itu? Kalau yang terakhir itu belum keluar gimana, Mas? Aku juga nilai KKN dan bingung skripsi. karena aku ini teknis banget, maksudnya aku nggak lihat ininya. Iya. Aku nggak lihat. Makanya kan sempat bingung kan lagi ngupload itu tinggal yang berkas itunya aja. Itu tertulis apa? Apa ya? Aduh, bentar. Mungkin ntar deh, begini mungkin Bang, habis ini dia bisa screenshot terus kirim ke Instagram aku aja, nanti aku lihat biar teman-teman yang lain. Soalnya udah teknis banget juga. Iya, udah sangat teknis ya. Iya, benar. Iya. Oke. Udah segitu aja. Bang, makasih banyak ya. Siap. Tapi tahu kan maksudnya DM aja ke Instagram screenshot punyamu, nanti aku coba. Iya, tahu. Siap. Nanti screenshot aja ya. Iya, siap. Mungkin sedikit nambahin, makasih Amelia dan makasih Mas Uki jawabannya. Bagi teman-teman yang memang mau menyiapkan bahasa Inggris, itu saran saya memang dari awal ya. Karena salah satu, apapun beasiswanya itu, apapun kuliahnya, bahasa Inggris salah satu kunci, meskipun dia tidak mensyaratkan IELTS ataupun TOEFL, tapi untuk survive di luar itu butuh banget bahasa Inggris. Contoh waktu saya di kuliah di Belanda itu, banyak yang fail ya, nggak hanya mahasiswa Indonesia, mahasiswa China, terus juga negara-negara kayak Kazakhstan itu fail gara-gara kesulitan dalam catch up dalam bahasa Inggris. Jadi kalau masih punya waktu, siapkanlah dari sekarang ya. Apalagi kalau misalnya punya cita-cita ya di luar. Oke, makasih banyak Mas Uki. Next, kalau bisa nih yang punya pertanyaan yang teknis-teknis nanti bisa langsung PM aja ke Instagramnya Mas Uki. Tapi kalau yang dia sifatnya general, bisa ya. Tadi siapa? Arnita dulu ya. Setelah Arnita siap-siap Fadilah Hani. Oke, silakan untuk Arnita.
Ada banyak nih. Rian, ada Farnid, ada Arnita. Oke. Ya, silakan Arnita. Halo, makasih sebelumnya Kak dikasih kesempatan. Aku Arnita, cuman ada rencana untuk ngambil S2. Nah, aku mau nanya, kalau kita mau ngambil S2 di Turki yang tadi kayak Kak Uki udah jelasin itu, kita tuh harus udah punya research plan dulu ya sebelum kita daftar beasiswanya. Terus yang kedua pertanyaan aku, tadi kan Kak Uki bilang kalau misalkan kita itu harus nyari info dulu setiap univnya itu bisa nggak kayak kita ngelakuin research plan kita nanti. Nah, dari Kak Uki itu waktu nyari info-info. Udah, makasih. Oke, jadi yang pertama perlu nggak kita buat research plan dulu nih? Perlu, karena aku bilang tadi ada dua, ini suaraku menggema di aku. Kalau di sana enggak ya? Tidak menggema. Oke, jadi bedanya letter of intent S1 sama S2 itu terletak di research plan. Kalau di S2 selain pertanyaan terkait motivation letter, itu juga di nomor-nomor selanjutnya, karena kan pakai nomor gitu, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, itu ada terkait dengan research plan. Kita nggak diminta buat research plan yang seperti beasiswa-beasiswa lainnya, yang mungkin kayak LPDP atau juga beberapa beasiswa lainnya itu yang harus dalam bentuk esai, yang ada background, terus juga metodenya apa, kemudian literatur dan segala macam kayak gitu kan, hipotesis. Tapi kita cuma menjawab pertanyaan. Misalnya kita ditanyain apa subjek dan titelnya nanti, kemudian metode apa yang bakal digunakan, kemudian literatur dan segala macam kayak gitu. Jadi emang penting, cuman cara aku itu kemarin, aku nggak nggak nunggu beasiswa ini buka kemudian menjawab, tapi memang aku udah buat research plan secara general. Jadi teman-teman pasti tahu lah, bisa belajar cari di internet ataupun pada saat, apalagi kalau S1 ya udah skripsi, pasti tahu lah gimana buat proposal penelitian. Jadi buat aja proposal penelitian yang general, nanti ketika mau ngisi LOI-nya ya tinggal di copy paste, aku juga disesuaikan aja sama pertanyaannya, karena nggak bakalan banyak pertanyaan yang di luar dari proposal penelitian secara umum kayak gitu. Terus untuk nyari ketersediaan penelitian rencana penelitian kita di univ tersebut, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya research plan yang kita pakai yang kita buat di aplikasi YTB ini tidak 100% harus itu yang kita lakukan pada saat udah lulus. Karena ini bukan bedanya, kan kita nggak pakai sistem letter of acceptance, kita nggak ada sistem ngubungin profesor dulu nih sebelum daftar beasiswa ini. Kan biasanya kalau beasiswa lain kita hubungin profesor, kita udah ngobrol-ngobrol tentang rencana penelitian yang kita pengen lakukan, sehingga emang ketika sampai di sana, mau nggak mau emang itu yang harus lebih banyak mengarah ke yang kita pernah diskusikan sebelumnya, dan juga udah ada deal sebelumnya gitu kan. Nah, tapi kalau di YTB ini, research plan-nya itu cuma syarat untuk lulus beasiswa ini. Nanti ketika lulus, tergantung supervisor. Karena kita nggak punya supervisor nih, beda mungkin dari beasiswa lain udah punya supervisor sebelumnya sebelum lulus, tapi kita nggak ada. Kita nanti pas lulus baru dapat supervisor dari univ tersebut. Nah, yang aku maksud tadi harus tahu dulu ketersediaan fasilitas dan segala macam itu untuk menambah kemampuan teman-teman dalam menjawab pertanyaan dalam tahap wawancara YTB kayak gitu. Maksudnya kalian itu nggak ngasal buat research plan, tapi sebenarnya udah ngeriset sebelumnya gitu tentang univ tersebut, tentang gimana fasilitas univ tersebut. Nah kayak itu. Terus ditanyain tadi cara aku gimana kemarin, ya itu tadi aku lewat study in Turkey. Jadi dari study in Turkey aku tulis jurusan, misalnya fisheries, bakal muncul univ-univ yang punya jurusan fisheries. Nanti ada webnya, masuk ke situ, masuk ke bagian laboratorium, terus nanti ada list-list profesor, dia kerjanya di lab apa, di lab apa, di lab apa. Ya udah, silahkan dipelajarin.
Tapi menurut aku nggak perlu terlalu dalam, karena kalian nggak bakalan hubungin profesor itu, nggak bakalan ada komunikasi. Setidaknya kamu tahu aja gitu gambaran umum gimana jurusan kamu di situ, kayak gitu. Ada lab apa aja, ada apa namanya project penelitian apa aja yang pernah dilakukan univ tersebut, kayak gitu. Itu sih lebih untuk menambah bahan teman-teman dalam menjawab pertanyaan pemberi beasiswa YTB, kayak gitu. Evaluator. Lengkap banget ya. Makasih Mas Uki. Jadi perlu dibuat tetap untuk research plan, tapi yang general aja gitu ya. Oke, next kita ke Fadila Hani Aulia, kemudian siap-siap. Putus ininya. Ya, silakan Fadila Hani. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini internetku atau gimana nih? Kenapa? Ya, Fadila Hani ini salah satu student overseas academy di speaking class ya? Iya, betul sekali. Pertanyaan? Langsung ke pertanyaannya aja ya. Mas Pio, aku mau nanya ini sih, kalau misalnya di ITB ini kan, Mas Ukinya hilang nggak? Ukinya hilang lagi nih. Wah, gawat. Ya udah, silakan ditampung dulu. Saya sambil hubungin Mas Fahruki. Udah. Aku udah muncul lagi. Siap. Coba di mana? Oh ya. Halo. Siap, silakan. Pindah posisi dikit. Silakan Fadila Hani. Ya, Mas Uki, aku mau tanya. Jadi kan YTB ini dia udah terintegrasi dengan si program-program yang emang lagi dibuka gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita apply scholarship, kita nggak usah ngajuin LOL lagi, nggak usah ngurusin itu, jadi beneran tinggal nyari di aplikasinya, di webnya tepatnya, ketika kita udah pun. Nah, tapi pertanyaanku, jadi aku memang ada rencana untuk melanjutkan program master, cuman ternyata di ITB ini si programnya Turki ada, tapi ternyata di ITB nggak ada. Itu bisa nggak ya kalau misalnya kita ngajuin LOE ke ITB-nya? Oke. Atau harus yang sudah terintegrasi dengan si ITB gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak di ITB nggak ada, berarti emang nggak bisa gitu. Oke, ini saya rangkum sedikit pertanyaan dari Fadila Hani ya. Jadi ya, soalnya tadi lagi jalan. Ya. Jadi dia ini pengen ngelamar beasiswa atau jurusan tertentu ya. Nah, tapi tidak ada di YTB-nya nih. Apakah kita bisa ngajuin LOE ke YTB-nya atau memang harus terintegrasi di YTB gitu? Dari sistem. Ya, jadi emang ini suaranya menggema di aku nih. Di saya aman sih. Coba Ki. Tunggu, 1, 2, 3, 1. Oke, matiin dulu. Ya, jadi seperti yang aku bilang, beasiswa YTB ini memang sistemnya terintegrasi. Semua univ yang tidak ada di sistem YTB berarti tidak masuk dalam tanggungan YTB. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang tidak semua univ juga. Makanya tadi aku bilang, kadang ada yang nanya, Kak, apa sih univ terbaik gitu. Takutnya nanti ketika lulus universitasnya abal-abal dan segala macam. Jadi udah ditekankan sama pihak YTB, semua univ yang udah masuk di sistem TBBS adalah univ Turki yang udah terakreditasi, udah lulus evaluasi dari pihak YTB, dan itu emang udah cocok untuk teman-teman yang bakal kuliah dengan beasiswa YTB di sini kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak ada, ya berarti belum bisa kayak gitu. Belum bisa ngajuin LOE sendiri kemudian pengen kuliah di situ. Paling mungkin dengan mandiri, atau biasanya univ itu punya beasiswa dari si univ itu punya beasiswa sendiri gitu di luar dari YTB. Gitu. Apakah menjawab Fadila Hani? Sip. Kalau gitu next kita ke Fahrul, silakan. Fahrul Yuda, kemudian Abai Haki, siap-siap. Fahrul Yuda, Syahiyahirullah. Ya, silakan. Belum di-unmute.
Nah, sip, udah. Sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Saya mau nanya, nama saya Fahrul. Halo? Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya. Ya, nama saya Fahrul Yuda. Halo? Halo, ya. Nama saya Fahrul Yuda. Saya mau tanya, kalau untuk YTB ini sebenarnya maksimum umurnya, tadi kan saya baca itu di 45 tahun maksimum ya. Berarti kalau misalnya di umur 35 itu bisa ya? Tunggu aku balik lagi 45 ya. Ya. 45 itu tadi buat research program. Kalau ini Mas kayaknya menggema. Halo. Kedengaran? Kayaknya harus aku mute. Sok lanjut. Iya, betul. Oke, sekarang bagus. Jadi ini untuk S1 apa S2? Untuk S2 ya? sebenarnya sih saya dari masih S1. Mas lagi lanjut kuliah S1. Cuma kalau sebelumnya kan saya D3. Nah, itu untuk lanjut ke paling saya nanti ngambilnya dari jadi kayak ngambil lagi ngulang lagi dari S1 bisa ya? S1. Iya, tapi maksimal 21 tahun. Kalau misalnya S1, berarti untuk S2 ya? Iya, S2 yang 30. S2 pun 30. S3 35. Oke. Jadi untuk misalkan lebih dari 35 itu nggak bisa ya? Iya, udah nggak bisa. Jadi gini, aku kemarin sempat buat simulasi daftar di TBBS, sistemnya YTB. Aku nyobain untuk anak S1, aku masukin umur aku yang 1996. Itu otomatis di kotak pilihan tanggalnya itu nggak tersedia. Jadi emang kita nggak bisa klik 1996. Berarti kelahiran aku tuh udah nggak bisa daftar. Dan terakhir yang bisa daftar untuk S1 kelahiran 2000. Berarti emang bener 21 tahun maksimal. Kayak gitu. Jadi emang nggak bisa, sistemnya itu bisa, makanya aku bilang yang bikin award dimudahkan itu CTBBS ini, sistemnya YTB. Semua udah terintegrasi. Itu yang kedua, kalau misalnya untuk lintas jurusan, itu effortnya itu seperti apa? Maksudnya apa lebih sulitkah atau gimana? Maksudnya effortnya itu cara kalian menjelaskan gitu ke evaluator. Ini menggema lagi, jadi aneh kalau aku ngomong. Mungkin Fahrul bisa matiin dikit dulu ininya. Oke. Jadi effort yang aku maksud itu gimana teman-teman bisa menjelaskan, meyakinkan pewawancara kalau teman-teman itu bisa lintas jurusan gitu. Misalnya dulunya ngambilnya mungkin pertanian nih, terus tiba-tiba mau ngambil administrasi bisnis. Ya, itu kan kamu harus punya benang merahnya gitu. Kenapa dulunya pertanian mau ke bisnis, terus apa kira-kira bekal kamu yang apa bekal dari jurusan kamu sebelumnya ini yang bisa mendukung kamu untuk tetap bisa survive di jurusan baru ini, misalnya jurusan bisnis. Ya lebih ke cara kamu memahamkan evaluator kayak gitu. Itu sih E4 yang aku bilang. Sama yang kedua, ya dari sisi berkas berkas penunjang, karena nanti bakal ada berkas penunjang juga seperti sertifikat, misalnya sertifikat pernah mengikuti seminar kah atau konferensi, dan itu kalau misalnya sertifikatmu terkait dengan contoh kasusnya tadi pertanian, kan nggak bisa mendukung kamu untuk ngambil jurusan bisnis gitu, nggak ada kaitannya. Kalau kamu sering pernah misalnya publikasi artikel ilmiah tentang pertanian, itu nggak bisa ngasih nilai plus untuk jurusan kamu administrasi bisnis kayak gitu. Tapi mungkin pada saat kamu jurusan pertanian, kamu sering ikut nih seminar-seminar bisnis atau pernah juga terlibat hal-hal yang berbau bisnis, itu sertifikatnya yang dimasukin sebagai bukti kalau kamu mampu lintas jurusan kayak gitu. Oke, apakah menjawab Mas Fahrul? Oh, harus di-unmute lagi. Tapi aku saranin ya, yang diprioritasin pertama itu adalah yang linear. Nanti ketika ada space baru yang lintas jurusan. Jadi lebih baik linear lah kalau untuk S2. Oke. Thank you. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Siap. Next, kita ke Abai Haki.
Tadi udah nanya kapan giliran saya nih katanya. Silakan. Ini kayaknya anak RK juga. Oh iya. Angkatan 9. Oh, mantap. Suara saya jelas gak ya? Jelas, Baik Haki. Assalamualaikum Kak Uki. Tuh kan, beneran angkatan 9. Maaf ya, saya jadi di sini. Ini kan mau nanya, pertama soal saat pilih jurusan kan. Ini Kak Uki bilang ada 12 jurusan. Nah, kalau saya lihat yang LOI-nya Kak Uki kan itu cuma pilih 3 ya Kak dari jatah 12. Terus aku juga iseng minta punya Mas Usama, dan Mas Usama tuh pilihnya banyak gitu. Nah itu Ya, kira-kira ada tips gak Kak? Apakah emang harus dipilih semua atau apa memang pilih beberapa aja? Terus yang kedua, ada nggak uang keterima dari pemerataan kota? Maksudnya mungkin kayak Istanbul, Ankara, atau kota-kota besar kan banyak yang pilih ya. Tapi kalau kita prioritaskan kayak mungkin Sakarya atau Isparta dan sebagainya yang mungkin ya agak sepi, itu ada peluang keterima lebih besar nggak gitu Kak? Udah cukup. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin ada yang lupa baca secara lengkap. Jadi sebelum kita mengurutkan pilihan itu ada ada pemberitahuan kalau khusus untuk S1. Jadi sebenarnya untuk pemerataan kota itu yang disebutin di TBBS kan ada Istanbul, Ankara, Izmit, 3 kota besar yang ada di Turki. Itu nggak boleh pilihan univ kita berada di kota itu lebih dari 50% dari pilihan kita. Misalnya pilihan kita nih 4. Jadi minimal 2 pilihan itu di 3 kota tersebut, 2 pilihan lainnya di luar kota 3 yang aku sebutin tadi. Itu untuk S1. Kalau S2 nggak ada pengaruhnya. S2 nggak ada. Dan terkait dengan pemilihan jurusan, kenapa aku cuma pilih 3, sedangkan yang temannya Mas Bayhaki ini bisa banyak. Aku sekali lagi kasih tahu, ini sistemnya udah otomatis. Pada saat teman-teman masukin ijazah perikanan, misalnya aku nih ijazah fisheries perikanan, nanti pada saat pemilihan jurusan yang di preference atau referensi jurusan dari YTB itu cuman yang ada di lingkup bidang aku sendiri, kayak gitu. Di lingkup bidang aku sendiri, kemudian nanti di filter lagi. Apakah misalnya sebelumnya aku masukin nilai TOEFL atau IELTS, maka yang muncul adalah univ-univ yang harus punya persyaratan TOEFL atau IELTS. Tapi kalau misalnya di awal teman-teman udah nggak masukin nilai TOEFL, yang muncul adalah universitas yang full berbahasa Turki, kayak gitu. Jadi setiap orang nanti di referensi jurusannya akan berbeda-beda sesuai dengan data awal mereka. Jadi YTB akan memfilter duluan gitu referensi jurusan kalian. Kecuali S1. Kalau S1 karena misalnya dia cuma masukin ijazah SMA yang IPS atau IPA, maka yang muncul adalah jurusan Soshum, jurusan Saintek. Tapi S2 langsung lebih spesifik lagi. Kemarin aku masukin ijazah perikanan aku, yang muncul cuman misalnya aquaculture. Kemudian yang muncul itu fish processing technology, lebih ke program studinya langsung kayak gitu. Jadi mau tidak mau kemarin aku cuma pilih 3 karena yang muncul cuma 3 yang tersedia di Turki kayak gitu. Oke. Yang kedua tadi terkait pemerataan kota gimana? Ya, itu pemerataan kota ada benarnya juga Bang, maksudnya kadang untuk teman-teman yang mengambil univ di luar kota besar tadi, Istanbul, Ankara, dan Izmit, itu ada peluang besar juga lulus, karena memang tujuan YTB ini juga sebenarnya untuk pemerataan sistem kualitas pendidikan di Turki gitu. Makanya, ya betul. Jadi tidak semua berfokus di top univnya Turki, misalnya semua pilih Istanbul Univ, Ankara Univ, Middle East Technical University, kayak gitu, enggak. Tapi kalau teman-teman merasa mampu bersaing dengan awardee dari berbagai negara, karena kan tiap univ punya kuota nih, kayak gitu. Kalau misalnya kalian pede dengan berkas kalian, pede dengan kemampuan, nggak ada salahnya ngambil di top univ Turki. Tapi kalau kalian udah mengenali kemampuan diri teman-teman, belum bisa bersaing, ya udah pilih aja univ yang berada di kota-kota di luar 3 kota tersebut, kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bayhaki yang sudah bertanya.
Next kita lanjut ya ke Fatih Rahmah. Silakan Fatih Rahmah. Kemudian siap-siap Indi Mumtaza. Silakan Fatih Rahmah. Nah, sambil nunggu Fatih Rahmah, ternyata benar Ki ya, awardee-nya tuh dari berbagai negara. Saya tuh punya teman ya di Wageningen waktu itu sejurusan, ambil S2 lagi, dia dari Gambia, bahkan sampai Afrika gitu ada juga Ki. Ya benar. Di sini malah banyak Afrika juga Bang. Jadi sebenarnya Turki juga ini selain apa namanya beasiswa, mereka juga bantu negara-negara seperti apa yang gimana yang membahasakannya negara mereka itu yang lagi konflik dan segala macam. Itu sama yang kedua mereka prioritasin hubungan bilateral mereka. Salah satunya Indonesia, salah satu negara yang setiap tahunnya meningkat untuk kuota penerima beasiswa. Oke, siap nih udah unmute nih, silakan Fatih Rahmah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ruki, saya mau nanya nih, kebetulan saya lulusan D4 kalau di Indonesia, yaitu D4 Medical Technology Laboratory. Nah, saya mau nanya apakah ada universitas di Turki yang menerima transkrip D4 nih, karena setelah saya beberapa research nih kayak di Jepang atau di negara mana pun tuh belum menerima D4 walaupun setara sama S1. Apakah ada di Turki atau di Universitas Karuki sekarang bisa menerima gitu dari D4? Terima kasih. Nah, maksudnya ini nerimanya dalam artian mau daftar S2. mandiri langsung ke univ tersebut atau melalui YTB? Dua-duanya. Bisa nggak kalau misalnya daftar langsung ataupun YTB? Oke. Jadi sebenarnya udah semenjak YTB ini muncul, beasiswa-beasiswa univ itu semakin berkurang karena mereka alihin kuota beasiswa univ mereka langsung ke YTB aja. Jadi semua yang ngurus itu YTB. Makanya kalau misalnya YTB sendiri itu nggak ada kolom D4. Jadi makanya aku bilang nih, teman-teman kalau mau ngecek salah satu cara yang bagus, ini saran belum banyak, saran dari aku sendiri, cara aku dulu buat ngeriset universitas, jurusan, atau apakah bisa ngupload dengan ijazah D4, aku buat akun second akun gitu. Jadi kalian kan kalau buat akun YTB itu harus daftarin email dan buat paspor ya, sesimpel itu. Ya udah buat email second akun aja, kemudian coba-coba deh masuk, ada nggak kolom buat masukin D4. Sejauh yang aku tahu itu nggak ada. Kemarin cuman ada SMP, SMA, D3, S1, S2 sama PhD kayak gitu. Oke, semoga menjawab Mbak Fatima. Iya, nggak apa-apa. Next. Makasih ya. Sama-sama. Kita ke Mbak Indi. Silakan Mbak Indi. Tapi tunggu, aku kasih tambahan, kalau misalnya mau ngulang S1 boleh mungkin kayak gitu. Oke. Kalau mau ngulang S1 kan umurnya masih ini ya. Betul. Oke. Nah, ini Indi sudah masuk nih. Indi. Iya, halo Kak, dengar suara saya? Iya, dengar. Iya, saya Indi dari background farmasi apoteker. Nah, saya mau lanjut S2 ke sana. Sebenarnya udah riset secara manual, univ-univ apa aja yang sesuai dengan research field saya. Dan ketika saya coba di web TBBS, itu rekomendasi yang muncul ya memang cuma 3 universitas kayak yang Kak Uki tadi. Nah, apakah ada peluang gitu Kak? Maksudnya kan kayak udah minder kok cuma 3 doang ya. Terus sedangkan maksimal kita itu bisa milih sampai 12 univ kan. Tapi yang tersedia benar-benar relate sama yang kita pengen itu cuma 3. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tuh sebenarnya udah email PPI Turki sama nge-DM tapi belum ada balasan. Sama udah nanya teman yang di sana juga, apakah ada background kesehatan jurusan S2. Ya contohnya kayak
farmasi, kedokteran, ya medical science, karena kok ngelihat awardee-nya itu rata-rata dari jurusan IPS, agama, kayak gitu Kak. Terus berhubung saya ini ada 2 ijazah ya, ijazah S1 farmasi sama ijazah profesi, itu saya upload-nya, submit yang di bagian bachelor degree-nya itu S1 atau profesi gitu Kak. Terus apakah ketika submit yang untuk S2 ini perlu submit juga yang SMA, SMP, soalnya beberapa nanya di secara personal, ada yang mengatakan bahwa lebih baik ijazah SMP, SMA juga diupload meskipun kita daftar S2. Ada yang bilang cukup S1 aja. Terus waktu submit sertifikat, apakah boleh kita terjemahin sendiri? Misal ya diterjemahin lewat Corel Draw atau Adobe gitu, kita terjemahin English-nya atau ya udah original aja sertifikatnya itu. Lalu untuk yang terkait LOI tadi Kak, itu formatnya kan menjawab pertanyaan ya. Itu pertanyaan itu 3.000 atau gimana ya? Karena selama ini saya bikin research plan kan kayak yang dijelasin Kak Uki tadi, yang emang untuk beasiswa-beasiswa yang lain kan research plan-nya kayak ada background dan lain-lain. Nah, kalau ini kan saya belum nyampe ke tab LOI-nya buat ngisi data diri. Lalu untuk motivation letter, ada tips dan trik nggak Kak? Atau misal boleh nggak lihat motivation letter-nya Kak Uki waktu daftar kemarin? Makasih Kak. Kebanyakan ya. Banyak juga ya. Ini aku agak-agak. Iya. Aku coba dulu yang paling pertama deh, masalah tadi minder gitu kan. Tapi kalian tahu tidak, sekarang di pusat studi PPI Turki yang jurusan perikanan ada berapa S2? Ya cuman aku sendiri. Kalau aku dari awal juga minder seperti itu, ya teman-teman nggak bakalan bisa berkarir dan segala macam kayak gitu. Maksudnya gini, justru dengan misalnya referensi jurusan kalian cuma 3, itu berarti kalian istimewa gitu, kalian spesial, kalian punya jurusan yang nggak banyak orang pengen ngambil itu, dan itu kesempatan kalian untuk menjadi satu-satunya awardee yang mengisi kuota tersebut kayak gitu. Nah ini nih yang banyak jadi salah kaprah ke teman-teman ketika referensi jurusannya dikit, minder dengan teman-teman yang referensi jurusannya banyak gitu. Justru kalau referensi jurusannya banyak, berarti pesaingnya juga banyak. Dengan banyaknya pilihan univ, maka banyak juga pendaftar yang ada di tiap univ tersebut yang harus di-ranking dan memenuhi kuota tiap univ kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri kemarin cuma 3, dan aku malah pas tahu cuma 3 referensi jurusannya, aku seneng gitu. Oh berarti aku nggak banyak saingan gitu. Nanti justru aku bisa menjadi awardee yang baru lagi, yang fresh lagi gitu. Maksudnya fresh kayak gini karena YTB itu memang tujuan yang pertama untuk pemerataan universitas dan juga program studi. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian milihnya kedokteran atau misalnya teknik di Turki, kalian bakal bersaing dengan banyak orang. Tapi misalnya dengan jurusan-jurusan tertentu yang kurang peminat, ya udah ketika teman-teman ada kemampuan di situ dan menjadi satu-satunya juga yang memenuhi berkas persyaratan awal, itu pasti bakalan dapat kayak gitu. Karena gini, yang pertama ketika berkas umum kalian itu sesuai dengan syarat, baru yang kedua evaluasi untuk perankingan kayak gitu. Nah, di perankingan ini banyak yang gugur karena mereka punya banyak saingan di pilihan-pilihan tersebut. Sedangkan kalau pilihannya dikit, ya udah kalian bersaing dengan segelintir orang aja kayak gitu kan. Terus apalagi LO, apakah harus translate sertifikat prestasi? Nggak perlu. Jadi seingat aku di kolom TBBS-nya itu sebelah kanan bakal ada kolom penjelasan terkait dengan sertifikat tersebut. Jadi kamu nggak perlu edit lagi sertifikatmu di Corel Draw untuk menggunakan bahasa Inggris, upload saja
sesuai yang ada, dan kolom deskripsi itu tujuannya adalah menjelaskan maksud dari sertifikatmu itu. Jadi kesalahan banyak orang itu dari beberapa tahun yang lalu, kolom itu digunain untuk nulis ini doang, misalnya certificate of bla 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 bla. Tapi cara aku nih, aku nggak tahu yang lain gunain itu apa enggak, aku malah jelasin gimana sertifikat itu gitu. Misalnya sertifikat ini sertifikat dari bla 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 yang digunakan dengan yang dilaksanakan oleh gini di dalamnya aku melakukan ini kayak gitu. Jadi ada semacam naratif deskripsi yang aku tulis terkait dengan sertifikat itu. Karena kan itu kolom bebas juga ya, kamu menulis apa. Aku nulisnya kayak gitu. Terus apalagi tadi lupa saking banyaknya. Coba disinggung aja dikit. Letter of motivation. Apa? Letter of motivation. Statement. Letter. Ya, itu dulu aku tadi ingat tentang nggak ada motivation letter, adanya letter of intent. Ya, tadi dia minta ngelihat statement of motivation kamu. Oh. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Ada sih punya aku, cuman ya kalau emang butuh, kadang aku untuk orang-orang tertentu aku kirimkan, tapi dengan syarat maksudnya itu jadi perbandingan gitu. Tapi emang sih ya pun kalau misalnya aku kasih lihat kamu nggak bisa copy karena emang beda jurusan, nggak apa-apa, nanti kamu DM aja, aku kirimin, jadiin perbandingan atau ya gitulah, lihat caranya gimana aku nulis. Itu ada motivation letter. Apanya? Iya ada. Bukan, maksudnya motivation letter itu Bang lebih ke misalnya isinya itu kurang lebih kontribusi atau pengalaman di masa lalu, kita juga ngeceritain aktivitas sekarang, terus nanti rencana di masa depan, kan kurang lebih 3 zaman itulah yang selalu ada di motivation letter. Pun di letter of intent seperti itu, cuman dia dipecah-pecah dalam bentuk pertanyaan kayak gitu. Oke. Ya, dan untuk contohnya aku ada, karena bagusnya juga ini YTB ketika selesai ngisi aplikasi kita bisa download aplikasi kita, jadi bisa dilihat. Oke. Nggak tersimpan. Oke, siap. Kayaknya masih ada deh tadi. Ada lagi? 2 kalau nggak salah, coba. Siapa ini yang bertanya tadi? Saya sampai lupa. Masih ada nggak yang belum terjawab? Indi Mumtaza. Ada tadi. Udah dimatiin ya? Sok, Indi masih ada? Halo Kak. Ya, silakan. Ya, ada yang kelupaan. Yang tadi tuh ini, saya kan ada 2 ijazah, S1 farmasi sama apoteker. Iya, itu harus submit yang mana? Gimana tuh, Ki? Ijazah bukan apotekernya. Kemudian untuk kan tadi ada yang bilang apakah upload ijazah SMP, SMA, minimal ijazah SMA. Jadi nggak perlu SMP, itu udah banyak banget kita kan kita punya grup award juga ya, kadang kita riset kecil-kecilan, kalian kemarin upload SMP nggak gini, dan ternyata mereka pada nggak upload ijazah SMP, mau itu yang S1 ataupun lebih S2, karena S2 yang dilihat itu ijazah S1 dan penunjangnya itu minimal ijazah SMA, SMP tidak perlu. Ijazah SMA-nya nggak perlu terjemahan ya Kak? Perlu ya, itu. Kalau menurut aku perlu ditranslate, cuman dulu kalau aku ya cari amannya Bang, kemarin itu semua aku udah translate ke penerjemah tersumpah, karena memang tujuan aku di awal itu untuk banyak beasiswa, bukan cuma YTB. Jadi aku dan itu keuntungannya juga ketika lulus YTB itu pada saat ngurus visa keberangkatan itu harus penerjemah tersumpah. Jadi kita nggak nerjemahin 2 kali lagi. Nah, tapi ternyata kemarin ada satu awardee yang dia itu nerjemahin secara pribadi. Nerjemahinnya pribadi, ternyata masih bisa diterima, cuman pada saat lulus mereka diminta lagi untuk ke penerjemah tersumpah. Tapi gini ya, secara logika evaluator itu akan lebih ngasih perhatian khusus ke berkas yang mungkin ada cap penerjemah tersumpahnya dibanding memang nggak ada cap bahasanya sama sekali kayak gitu.
Iya, ini menurut aku kayak gitu. sedikit nambahin juga ya. Jadi waktu itu saya daftar satu lagi Ki, selain LPDP itu namanya DAAD. DAAD itu beasiswa dari Jerman. Jerman. Nah itu juga minta kita melampirkan ijazah SMA. Kalau S1 kan alhamdulillah udah dua bahasa ya, jadi nggak harus translate. Tapi kalau SMA tuh harus, dan logikanya aja sih kalau kita misalnya translate sendiri kan kita bisa ngarang-ngarang tuh nilainya berapa. Ya betul. Kalau bisa sih ditranslate aja, benar kata Kak Uki tadi, biar sekalian ya, nanti pas ngurus itu nggak ribet-ribet lagi. Oke, apakah menjawab Indi atau ada yang belum? Oke Kak, terakhir dong Kak, ini saya nanya, saya udah stalking ke univnya, tapi beda ketika saya masukin ke webnya TBBS. Itu kayak nggak ada syarat TOEFL, IELTS, YDS, ALES, atau apalah istilahnya. Tapi waktu di univnya itu ada YDS sama ALES ya. Itu kan harus ngambil di sana. Nah, apakah udah gugur gitu di awal kalau saya nggak memenuhi itu? Atau saya lampirkan aja TOEFL atau IELTS yang saya punya? Jadi gini, untuk teman-teman yang daftar beasiswa lewat YTB, itu yang dilihat adalah persyaratan di aplikasi YTB. Jadi jangan lihat di websitenya, karena bisa saja websitenya itu tidak update gitu. Banyak website sekarang univ yang tidak update, dan untuk terkait persyaratan yang wajib harus diperhatikan itu adalah yang ada di TBBS. Jadi misalnya nih, mungkin teman-teman yang udah daftar tahu, kalau misalnya kita klik jurusan, nanti ada kolom warna merah, tanda seru di situ, kamu klik, itu yang wajib, bukan di website universitas tersebut. Kecuali mungkin mau daftar mandiri, ya udah, itu lihatnya di website, tapi kita based on YTB. Oke Kak, udah jelas. Terima kasih Kak. Yo, sama-sama. Makasih banyak Mas Uki jawabannya. Ya. 2 pertanyaan terakhir, karena sudah 1,5 jam. Kita ke Muhammad siapa nih? Ya, silakan. Yang raise hand. Ya, silakan. Muhammad Muhajir. Oh, ini dia nanyanya lewat chat aja nih. Wah, lumayan panjang. Saya bacain aja ya. Saya Muhajir, saya barusan sidang jurusan informatika dan saya mau linear ke S2-nya. Nah, saya mau tanya nilai TOEFL saya itu sekitar 475. Kan saya baca syaratnya buat sertifikat bahasanya itu opsional. Kalau di jurusan saya apakah diwajibkan? Apakah diwajibkan? Tanda tanya. Jurusannya apa, Bang? Jurusan tadi? Katanya informatika. Oh iya, sekali lagi aku nggak hafal. Bisa di mute dulu Bang, karena menggema. Nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Ya, jadi sekali lagi aku nggak bisa hafal semua persyaratan tiap jurusan di Turki. Makanya ini, tolong teman-teman biar kita nggak ngulang lagi, diperhatiin cara buat tahu apakah persyaratan itu buat second akun. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman takut nanti data teman-teman bakal dilacak YTB atau kayak gimana, itu mending buat second akun dulu. Jadi buat email lain, kemudian buat akun. Nah, kamu isi tuh semua informasi, tapi ngasal aja. Itu bisa kok. Aku malah udah 2 kali kayak gitu. Kemarin buat konten simulasi aku pakai email biasa, email lain. Kemudian setelah upload sama berkasnya cuma foto kosong warna putih. Yang penting kan sistem nggak bisa baca ya. Intinya ada yang terupload, kemudian nanti pas sampai ke bagian referensi jurusan, nah itu teman-teman buka tuh semua screenshot atau foto segala macam, atau juga nggak perlu di screenshot, jadi itu jadi akun kamu buat ngecek persyaratan jurusan, karena biasanya banyak yang nggak lanjut gitu, mereka stagnan di pengisian data pribadi. Kan ada 2 tahap nih, data pribadi kemudian pemilihan jurusan. Kita nggak bisa ke pemilihan jurusan kalau data pribadi nggak lengkap. Mereka lama di data pribadi karena masih bingung gitu. Padahal kamu bisa buat akun palsu dulu, kemudian ngisinya ngasal, kemudian bisa lanjut ke bagian pemilihan jurusan agar bisa lihat persyaratan yang dibutuhkan kayak gitu. Sip, ini. Tapi dari Abang paham nggak yang aku bilang maksudnya? Paham. Caranya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mencari-cari nih, kira-kira
syarat jurusan apa, ini Mas Uki tadi udah ngasih triknya, yaitu buat second account. Itu untuk apa? Ya, Pas udah masuk ke tampilan jurusan, data pribadi. data jurusan itu udah bisa ngecek tuh kira-kira apa yang dibutuhkan. Gitu bukan Ki maksudnya? Iya gitu. Jadi nggak takut apa namanya akun mereka yang udah resmi itu bakal mungkin ke dapat apalah gitu dari sistemnya YTB kayak gitu kan. Siap. Makasih banyak Ki. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya dari Muhammad Muhajir tadi. Ini ada batas gagalnya nggak Ki? Kan kalau LPDP itu gagal sekali, gagal 2 kali kalau nggak salah. Itu nggak bisa daftar lagi. Nggak bisa lagi. Iya. Kalau YTB nggak ada Bang, malah akunnya itu bisa dipakai 2 kali. Jadi ada kadang ada yang nanya juga kalau misalnya tahun lalu nggak lulus, apakah harus buat akun baru lagi atau bisa pakai akun yang lama? Dari YTB udah menekankan kalau bisa pakai akun yang lama. Kayak gitu berarti masih tetap bisa dan nggak ada batasannya. Oke, siap. Makasih banyak Ki. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf kepada Zaki Izudin karena sudah tadi kita tutup. Nah, ini sebenarnya ada juga pertanyaan banyak di chat, tapi ada yang pertanyaannya misalnya ini tentang pengisian nama. Seperti apa? Nah, itu mungkin bisa di PM aja ya nanti ya ke Mas Uki, ke Instagramnya apa nanti sekaligus kita cek-cek. Mungkin terakhir yang tadi sudah angkat tangan kedua yaitu Fadila Hani, silakan. Ya, silakan. Oh, belum di-mute. Nah, sok. Udah masuk? Ya. Sebetulnya pertanyaannya nyambung sama tadi yang ngejawab akunnya bisa dipakai 2 kali. Nah, kalau misalnya gini, sebenarnya rada teknis juga sih. Tahun lalu udah daftar, terus masuk tahap 1. Tapi terus nggak kelas. Si letter of intent-nya masih sama, boleh nggak ya kalau masih sama? Atau harus ganti? Iya, bisa masih sama, cuman ya di situ kamu bisa evaluasi gitu, jangan sampai kamu nggak lulusnya itu karena letter of intent-mu gitu. Jadi kamu mengulang kesalahan yang sama, ngerti nggak? Jadi tolong dievaluasi, siapa tahu kemarin itu kamu nggak lulus karena LOI kamu gitu. Karena kan YTB ini banyak aspek yang dinilai. Yang pertama dari segi berkas, kemudian yang kedua sertifikat penunjang, yang ketiga letter of intent, kemudian wawancara juga kayak gitu. Jadi ya udah dari kamu sendiri, kalau kamu merasa kamu gagalnya mungkin karena aspek lain, kamu pertahanin aja letter of intent-mu. Tapi kalau karena itu, kamu hapus aplikasinya. Jadi gini ya, hapus aplikasi itu beda dengan hapus akun. Nah, kalau misalnya kamu udah ngisi letter of intent, itu pas submit, kamu nggak bisa, pas diselesain kamu nggak bisa edit. Mau tidak mau itu harus dihapus. Beda sama akun. Kalau akun yang aku bilang tadi itu isinya data pribadi sampai pengeluaran penghasilan orang tua, terus upload sertifikat dan lain-lain, itu di bagian akun itu nggak harus dihapus, nggak bisa diedit-edit gitu. Kecuali tadi yang tahap kedua ini cuman dibuka pada saat beasiswa ini terbuka kayak gitu. Pemilihan jurusan dan juga pengisian letter of intent ini gabung, berbeda dengan data pribadi kayak gitu. Paham kan? Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai penghujung acara nih. Terima kasih banyak Mas Uki, udah luar biasa nih di Turki. Ya. Sekarang jam 4:30. Oh, 4:30. Maghrib jam berapa kalau winter di sana, Ki? Maghrib sekarang jam apa ya? Jam biasanya lebih cepat. 7, jam 7. Malah ya. Oke. Iya, jam 7. Yang ini yang bergeser cuman subuh sih, Bang. Subuhnya jam 8 pagi. Wih, mantap. Berarti panjang malamnya, Ki. Iya. Oke. Panjang malamnya. Siap. Terus udah bisa sholat subuh tepat waktu lagi. Soalnya kesiangan tapi tetap subuh. Misalnya kesiangan nih. Jam 8 ya. Tapi tetap kepagian jatuhnya, Ki. Karena masih subuh.
Kan jam 8. Iya, maksudnya jam biologis biasanya bangun jam 8 nih. Kalau misalnya itu masih subuh gitu masuknya gitu, bukan kesiangan. Siap. Kan dulunya kalau jam 6 bangun jam 8 nggak bisa sholat subuh. Benar. Udah telat lagi gitu maksudnya. Benar Ki. Luar biasa nih, kita apresiasi banget dari Overseas Academy, mengucapkan terima kasih kepada Uki yang sudah mau meluangkan waktunya nih sharing-sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Semoga bisa nyusul Mas Uki ke Turki, ke mana Koca. Ini sekarang lagi proses pendaftaran, Bang. Oh, kemana Ki? Enggak, maksudnya sekarang YTB lagi buka dari 15 Januari sampai 20 Februari. Februari ya? Oke. Nah, makanya yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Mas Uki di DM. Instagramnya apa Ki? Mungkin banyak yang belum tahu. @fahrukiwaris sesuai nama aku di sini di Zoom. Siap. Tapi sebelum nanya-nanya ke DM, kamu lihat di YouTube dulu karena udah buat YouTube Bang. Semua yang rata-rata mereka tanyain, aku jelasin di YouTube. Kalau ada yang tidak dimengerti, baru ke DM IG. Tuh, jangan lupa cek juga YouTube-nya di Fahruki Waris juga ya. Benar saya? Fahruki Uki, ini aku ketikin. Fahruki. Aku kemarin malah baru buat 2 konten simulasi pendaftaran S1 dan S2. Tuh, lengkap banget di YouTube-nya Fahruki Uki ya. Nah, silakan dicek dan jangan lupa di-subscribe, share kepada teman-temannya yang lagi mau daftar ya, biar makin menyebar. Oke, mungkin terakhir dari Uki, menyampaikan apa nih kepada teman-teman perjuangan beasiswa nih, pejuang beasiswa? Silakan Ki. Untuk pejuang beasiswa ya itu sih lebih ke semangat, terus juga lebih banyakin action menurut aku, karena prinsip aku tuh kemarin gini Bang, waktu jadi scholarship hunter, dibanding aku menunggu diri aku untuk dalam tanda kutip sempurna gitu. Sempurna kan maksudnya kita tiap orang itu punya idealnya masing-masing. Dalam artian kadang punya insekuritas sendiri tentang dirinya. Misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris lah, aku kurang mampu bisa berkomunikasi dalam. Tapi dengan proses berpikir yang lama seperti itu, menurut aku itu udah sangat membuang-buang waktu. Mending teman-teman action aja, take action. Dan ketika take action itu ada hasil yang ditunggu. Dibanding ketika kita tidak daftar, itu nggak ada sama sekali hasil yang bisa kita tunggu kayak gitu. Dan menurut aku ketika teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, itu gagal itu sebenarnya bukan kegagalan, tapi itu jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya kayak gitu. Itu sih Bang. Oke. Saya jadi ingat kata Bang Bahtiar, take action, miracle happen ya. Nah, itu sering banget. Ya, betul. Sama satu juga Bang, aku sangat ingat banget kata Bang Bah itu, kamu buat paspor aja, nanti kamu nggak tahu bakalan kemana. Jadi aku kemarin Bang sebelum lolos beasiswa ini, aku buat paspor, nggak tahu mau kemana, ya udah buat aja, dan secara tidak langsung itu bakalan mensugesti kita untuk bisa pakai paspor itu biar nggak nganggur gitu ceritanya di lemari. Jadi ada apa ya namanya tuh bahasanya, lebih ke afirmasi diri gitu buat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Siap, benar banget. Jadi buatlah paspor ya teman-teman. Nanti akan walaupun nggak, ya betul. Insya Allah bakalan kepake itu. Siap. Alhamdulillah, makasih banyak kepada Mas Uki. Teman-teman jangan dulu live, kita kembalikan dulu kepada MC kita yaitu Mas Gali. Saya dan Mas Uki undur diri, tapi kita masih akan ada foto bareng. Oke, silakan Mas Gali. Terima kasih juga Mas Rio. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Uki dan Kang Rio juga. Oke, jadi kita udah di penghujung acara ya. Ini banyak banget yang nanya tadi, sangat interaktif dan materinya bermanfaat banget. Tapi sebelum kita tutup materi kali ini, sebelumnya minta tolong nih buat teman-teman
isi form feedback buat kita di Overseas Academy supaya kedepannya webinar-webinarnya bisa lebih baik lagi. Jadi aku share di grup ya link feedbacknya. Bentar. Nah, sudah aku sudah aku share di grup grup chat Zoom. Nanti teman-teman bisa langsung diisi supaya nanti bisa buat feedback kita buat kedepannya. Oke. Terus juga terakhir banget minta tolong teman-teman buat nyalain videonya karena kita mau foto bareng nih biar ada dokumentasi biar bisa dilihatin nih nanti di IG atau di sosmed yang lain, di status WA kalau ini udah ngikutin acara yang keren ini nih. Bisa juga mungkin kalau ada teman di sekitar atau ada saudara atau ada orang tua siapapun bisa diajak juga, boleh banget. Apa sih nanti hitam juga bersama. Oke, aku tunggu beberapa 1 menit deh. Ini masih satu screen nih yang menyalakan kameranya. Ada 45 orang yang ikut. Terus ini baru sekitar berapa nih? 20-an, nggak sampai. Oke. Udah. Biar nggak lama-lama nunggu, jadi kita mulai aja ya buat fotonya. Nanti aku hitung mundur, kalian bisa bergaya apapun biar seru. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, aku lagi. Kalau mau ganti gaya boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang. Tunggu kabar berikutnya dari Overseas Academy buat webinar-webinar selanjutnya yang lebih seru-seru lagi. Kita mungkin jalan-jalan lagi ke berbagai negara yang lain. Sekian dari aku, Galih Fajar Ramadan dari Overseas Academy. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Uki. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga Mas Rio, Mas Gali, dan semua peserta Overseas Academy. Aku izin live Mas Rio. Siap. Mau sholat asar, sekalian mau sholat asar juga. Selamat Terima malam. kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.